Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Santri-santri Madrasah Aliyah Ma'ahid yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah yang pertama kalinya di pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatan juga atas para sahabatnya, keluarganya, dan umat-umat yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah kondisi kita yang masih dalam masa pandemi ini, atas karunia dan nikmat Allah pula tidak menghalangi kita sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin untuk melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, kemudian juga untuk saling memberikan nasihat kebaikan tentunya kepada diri kita masing-masing khususnya, dan kepada antum-antuna santriwan santriwati Madrasah Aliyah Ma'ahid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang dua karakter yang sangat urgent, sangat penting dimiliki oleh setiap muslim dan setiap mukmin. Terlebih-lebih apabila kita melihat visi misi pendidikan Islam Ma'ahid, yakni mencetak generasi yang saleh dan muslih, yang baik untuk dirinya sendiri dan juga bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain dan masyarakat, yaitu tentang karakter jujur dan amanah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkataan bijak menyatakan bahwa kejujuran adalah mata uang, ibarat mata uang yang berlaku dimanapun. Kejujuran ini sangat penting, karenanya kalau mungkin antum-antuna ingat pelajaran dulu, mungkin ketika masih SD atau MTS, mungkin antum pernah baca di buku-buku PAI bahwa di antara sifat wajib para utusan Allah adalah di antaranya yang pertama dan kedua adalah sidik dan amanah, yakni bersikap jujur dan amanah, menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Rawahu Muslim. Dari sahabat
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam mengajarkan kita, mengajarkan umatnya, setiap muslim dan mukmin untuk berlaku jujur dan menghindarkan dirinya dari sifat bohong. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau mempelajari sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadikan beliau mendapatkan kedudukan di tengah usianya yang masih muda, di tengah statusnya yang belum menjadi Rasulullah, di mana di masyarakatnya beliau kemudian dipercaya oleh masyarakatnya, masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari dengan gelar Al-Amin. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran, jangankan ketika kejujuran itu ada di lingkungan masyarakat yang sudah islami, bahkan di tengah masyarakat yang rusak, di tengah masyarakat jahiliyah, kejujuran akan senantiasa mendapatkan tempat yang mulia, sebagaimana yang terjadi pada masa sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah dipercaya, dihormati, dimuliakan oleh umatnya Arab jahiliyah pada waktu itu. Sampai-sampai mungkin antum semua sudah tahu kisah ketika ayat Allah Subhanahu wa taala turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan kabilah-kabilah Quraisy di Bukit Sofa pada waktu itu, kemudian menyatakan, bagaimana jika aku mengabarkan kepadamu bahwa akan ada pasukan yang akan menyerang kita dari balik bukit ini. Kemudian orang-orang itu menjawab, ma jarabna alaika illa sidqa, atau dalam riwayat lain, ma jarabna alaika kadziba, kami tidak pernah wahai Muhammad sekalipun melihatmu berdusta, baik dalam ucapanmu maupun dalam tindakanmu. Sehingga seandainya Rasulullah berkata seperti itu, maka tentunya orang-orang yang mendengar saat itu mereka akan mengiyakan, percaya. Dan inilah kita punya teladan terbaik bahwa kejujuran itu sangat penting, sangat urgent untuk kehidupan kita, baik manfaatnya bagi diri kita sendiri juga untuk masyarakat pada umumnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Karena apa? Yang pertama, bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa jujur ini akan membantu dalam membentuk karakter kita. Seperti diucapkan as-sahibu sahib, gitu. Sahabat itu bisa menarik kita, dalam artian ketika kita bersahabat dengan seseorang, itu akan bisa mempengaruhi karakter kita sebagaimana karakter dari sahabat kita. Jadi manakala kita terbiasa bersama dengan orang-orang yang jujur, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk menjadi juga membentuk karakter kejujuran dalam diri pribadi kita masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah,
itu ya tentang jujur dan amanah. Kalau tentang amanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, gimana ini kok lupa, mungkin ada yang mengingatkan, ini enggak online ya, ada yang mengingatkan. Allah berfirman tentang tentang amanah ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu sekalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang dipercayakan amanah itu kepada kalian. Dan yang ingin Bapak sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah di tengah masa pandemi ini, di tengah kita belum bisa banyak tatap muka di kelas seperti biasanya, semua pembelajaran melalui daring, guru tidak tahu bagaimana keadaan murid-muridnya, santri-santrinya. Kalau kita ingin ada itikat menjadi melatih kejujuran kita, melatih sikap amanah kita, maka justru di hari-hari seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini adalah waktu yang paling baik, paling tepat untuk melatih kejujuran kita. Bagaimana tidak? Misalnya, Bapak buat contoh KBM daring. KBM daring, gurunya memakai Google Meet misalnya dari rumahnya. Kemudian santrinya juga pakai Google Meet, menyimak dari rumahnya masing-masing. Nah, di sini misalnya sang guru ini sebelum memulai menyampaikan kepada santrinya, santri-santri yang semoga senantiasa dijaga Allah, insya Allah di pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Silahkan sebelum dimulai wudhu misalnya di pagi hari, atau sholat duha terlebih dahulu, atau misalnya diingatkan mandi misalnya, maka diucapkan yang seperti itu. Bahkan misalnya itu hanya melalui pesan WA, kejujuran dan amanah setiap santriwan maupun santriwati di situ diuji. Apakah di rumah kalian sebelum kegiatan pembelajaran itu melaksanakan amanah dari guru itu? Apakah benar-benar sudah sholat tahajud? Sholat duha? Apakah juga sudah dalam keadaan suci, berwudu seperti itu atau tidak? Nah ini, dan ini latihan seperti ini tidak bisa kita lakukan kalau pembelajaran di sekolah seperti biasa. Karena memang ini terjadi di masa pandemi ini bisa melatih kejujuran kita dan amanah kita. Seberapa amanah kita, seberapa jujur kita pada diri kita sendiri, seberapa amanah kita terhadap tugas yang diberikan oleh para asatidzah kita. Seperti itu. Jadi ini kita sambil introspeksi diri ya. Ini kita sudah mungkin sekitar 2 bulanan lebih kita pembelajaran daring di tahun ajaran baru ini. Apakah di contoh kecil itu kita sudah amanah? Itu baru ketika mengawali KBM. Baru misalnya kita membuat contoh, misalnya ketika Bapak Ibu guru menitipkan tugas. Ikhwati fillah, setelah materi ini disampaikan ada tugas ini seperti itu. Apakah kemudian di rumah misalnya ketika kita diminta untuk stay menyimak materi, duduk yang rapi selama misalnya 30 menit, apakah kita benar-benar amanah dan melaksanakan itu sudah dengan maksimal atau belum? Atau malah misalnya, mohon maaf Bapak nggak tahu ini ada atau tidak santri yang seperti ini. Misalnya ketika nyimak pelajaran, misalnya pas Google Meet ya, terus
videonya ditutup misalnya. Alasannya sih izinnya daripada nanti mengganggu yang ngajar atau teman-teman yang lain. Padahal kemudian dia nggak tahu kemana, misalnya ditinggal main atau ditinggal tidur seperti itu. Atau misalnya yang mungkin ada yang lebih parah lagi, cuma absen cuma ngetik di grup WA, Pak, Bu, Fulan, saya Fulan bin Fulan hadir, saya Fulanah bin Fulan binti Fulan hadiroh, tapi habis itu nggak tahu kemana. Nah, maka yang seperti ini, makanya tadi Bapak sampaikan bahwa masa-masa seperti ini adalah masa yang sangat pas untuk melatih atau membentuk karakter kejujuran kita dan amanah kita. Sejujur apa antum dan antuna dan seberapa amanah. Seperti itu. Jangan kemudian berpikir seperti ini, Pak, terlalu lebay Pak. Ini mosok yuk kayak gitu terus kita jadi nggak jujur seperti itu. Cuma gara-gara nggak ngerjain tugas Pak. Iya. Kalau kita lihat nilai tugasnya, mungkin tugas itu guru itu aslinya tugas itu kadang mungkin penting banget, urgent banget, kadang enggak. Tapi di yang kita bahas pagi ini dalam urusan pembentukan karakter kita, itu punya efek di situ. Antum kalau lihat ini di belakang Bapak, gedung yang baru dibangun ini udah bagus banget, ini tinggi. Ini enggak kayak zaman pendahulu kalian dulu, lokal kelasnya enggak seperti ini. Apakah ketika gedung ini jadi, itu kemudian ada pesawat yang gede nurunin gedung ini makbrek terus nempel di sini? Kan enggak. Gedung ini kumpulan dari ada debu-debu, pasir, ada batu bata, ada keramik, ada semen, semuanya gabung menjadi satu. Maka dalam hal pembentukan karakter apapun itu, kalau pagi hari ini kita bahas tentang jujur dan amanah, bayangkan gini, setiap satu kejujuran kita itu akan menambah pembentukan karakter kita menjadi orang yang jujur. Setiap sikap amanah kita itu juga akan membuat kita menjadi orang yang lebih amanah untuk ketika kita dewasa nanti. Begitu pula sebaliknya, setiap kebohongan, kedustaan yang kita lakukan, misalnya tadi diamanai nyimak pelajaran nggak nyimak, itu meskipun kecil pasti dia akan punya dampak, punya efek karakter kita ke depannya. Orang-orang yang terbiasa melatih kejujuran, insya Allah nanti ketika sudah dewasa, sudah bekerja, diberi amanah menjadi karyawan misalnya, atau menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi pejabat, menjadi presiden, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki amanah itu melaksanakan dengan jujur dan amanah. Tapi kalau dari awal, dari kecil sudah terlatih sedikit-dikit bohong, dikit-dikit dusta, dikit-dikit nggak amanah, nah, maka keniscayaan itu sudah menjadi sunatullah. Karakter yang seperti itu akan tercetak di nanti kedewasaan seseorang itu nanti. Apalagi kita bukan seseorang yang maksum seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi tanamkan itu, jangan meremehkan, sebagaimana sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu meremehkan kebaikan meskipun itu hanya sekecil apapun. Misalnya di hadis itu disebutkan, walaupun menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dalam arti yang lebih umum, jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik, karakter yang baik, jujur dan amanah dalam konteks yang sekecil apapun. Karena itu kecil bahasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula dosa ya. Tidak ada istilah dosa besar ketika itu sudah terhapus dengan taubah, dan tidak ada namanya dosa kecil ketika itu dilaksanakan terus menerus. Jadi setiap dosa, setiap dusta itu pasti akan membentuk karakter dusta. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Jadi semoga harapannya nanti di tengah masa pandemi ini kita senantiasa bisa, seorang mukmin itu senantiasa bisa mengambil hal positif, manfaat dari setiap takdir yang Allah berikan kepadanya. Misalnya kok kita sekarang nggak tahu sampai kapan, sampai bulan apa, kita tetap daring, kita laksanakan. Jadikan itu sebagai waktu dan tempat untuk melatih kejujuran kita dan sikap amanah kita, sehingga insya Allah
semoga dengan nanti setelah berakhirnya masa pandemi ini lahir, ketika sudah masuk sekolah seperti biasa, nanti Bapak guru ibu guru melihat santriwan santriwati yang lebih jujur, lebih amanah dari yang sebelumnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sedikit itu yang Bapak sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga rohani dan jasmani kita, menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, menjadikan kita pribadi-pribadi yang senantiasa jujur dan amanah dalam setiap urusan kehidupan kita, baik itu dalam rangka takwa kita, taat kita kepada Allah, muamalah kita ataupun muamalah kita kepada sesama makhluk. Jika ada kesalahan dari yang Bapak sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah apa yang Bapak sampaikan ini tujuannya baik, memberikan nasihat untuk diri kita semuanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.